ma'akhirus sahur, selagi mereka mengakhirkan sahur. Kalau seandainya ini adalah sunnah, bagaimana yang saya katakan kemarin, oh inilah satu-satunya sunnah yang kekal, yaitu cepat berbuka. Belum rasanya hilang sunnah ini dari manusia. Jadi sunnah, kalau seandainya semua sunnah Rasulullah SAW sudah mulai berkurang, kecuali sunnah ini. Hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi ini, bahwa manusia masih tepat waktu di dalam berbuka. Ada sebagian kelompok bahkan lebih rakus lagi dari ini. Belum lagi tenggelam, mereka sudah berbuka. Belum lagi tenggelam, mereka sudah berbuka. Ma'ajjalul. Dan juga sebagian orang mengatakan bahwa semua waktu mesti terundurkan. Rapat, pertemuan dan semacamnya, kecuali waktu berbuka. Itu tidak ada pengunduran. La yazalun nasu bi khair, yaitu maksudnya adalah manusia akan selalu dalam keadaan baik. Menunjukkan bahwa bagaimanapun setiap sunnah ditegakkan, berarti manusia dalam keadaan baik. Sebaliknya, setiap sunnah dikuburkan, berarti manusia dalam keadaan berbahaya. Jadi permasalahan umat adalah permasalahan tegaknya sunnah atau tidak. Bukan permasalahan sudah berapa dihasilkan dan diperoleh. Masalahannya sunnah mana yang telah kita tegakkan. Hadis ini juga memberikan kepada kita dorongan, motivasi untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan semacamnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qala halakan nas huwa ahlaku. Barang siapa yang mengatakan manusia itu telah binasa, maka dia orang yang pertama kali binasa. Dalam riwayat lain disebutkan, man qala halakan nasu huwa ahlakahu. Barang siapa yang mengatakan manusia itu binasa, maka dengan ucapannya itulah manusia binasa. Jadi tidak boleh memberikan keputusasaan kepada umat. Tak boleh. Harus berikan optimis. Jangan berikan wah umat ini udah hancur. Wah ini udah jahiliyah. Tidak ada sunnah. Tidak. Jahiliyah memang luar biasa memang. Akan tapi masih ada kebahagiaan. Ada secercah cahaya yang memberikan. Kalau jahiliyah zaman dahulu tidak ada secercah cahaya. Hadis Rasulullah SAW masih ada mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan ada selalu di setiap zaman umatku yang menampakkan kebenaran. Jadi kalau jahiliyah dahulu tidak ada. Jadi kita tidak boleh memberikan keputusasaan kepada manusia. Guru kita Syekh Abdul Aziz As-Sarhan sering mengatakan kepada kita, jangan memberikan keputusasaan kepada manusia. Akan tapi berikan kepada mereka dorongan dan semacamnya. Sebutkan manusia itu sholat, sebutkan manusia ini. Karena keputusasaan akan menimbulkan patah semangat, dan patah semangat akan menimbulkan kurang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat membahayakan. La yazalun nas bi khair, menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah selalu optimis terhadap apa yang dia temukan. Optimis kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kemenangan akan diraih oleh orang yang bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin. Itu ketika umat Islam berada di puncak-puncak kesengsaraan. Ketika umat Islam sudah berada di tingkat keputusasaan yang sangat luar biasa. Seharusnya kaum muslimin optimis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza stay'ata ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Hatta idza stay'ata ar-rusul, sampai para rasul sudah mulai berputus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan oleh kaumnya. Qad kudzibu, mereka didustakan oleh kaumnya. Jadi ketika seorang rasul berada
berada di puncak-puncak keputusasaannya, ingin berdakwah kepada umatnya, dan dia menyangka bahwa umatnya tidak akan ada lagi yang menerima dakwahannya, apa? Ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan kita. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang ketika berada di puncak-puncak. Apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang? Penindasan yang sangat luar biasa terhadap kaum muslimin. Pembunuhan, ketidakberdayaan, kehinaan, tidak bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dari kalangan kaum muslimin. Yang kita tidak pernah melihat sejarah umat Islam di sepanjang zaman setelah berlalu 1400 tahun seperti hinanya pada teman-teman sekarang. Sampai-sampai di Palestina tidak ada lagi laki-laki yang bisa mempertahankan Masjid Aqsa. Tidak ada. Sampai perempuan harus berbondong-bondong menghalang anjing-anjing Yahudi itu. Sampai terbunuh, ditembak pula oleh orang-orang Yahudi. Dengarkan antum berita itu? Perempuan bercadar, berlari ke sana kemari. Tidak ada laki-laki. Sampai keadaan kaum muslimin bahwa pembunuhan yang terjadi di Irak setiap harinya, pembantaian terjadi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, itu tidak lebih diperhatikan dari seekor anjing yang meninggal di Irak. Disebutkan beberapa waktu yang lalu ada seorang bintang film terkenal. Dia datang ke Irak, kemudian dia berteriak ke dunia karena dia melihat ada seekor anjing meninggal, terbunuh perang tersebut. Akan tetapi mana akalnya, mana otaknya, mana perasaannya kaum muslimin dibunuh. Anjing yang dia pikirkan menunjukkan mereka ingin meneriakkan kepada dunia bahwa kalian wahai kaum muslimin lebih hina daripada anjing. Anjing ini masih saya teriakkan, masih saya kasih. Dikirim ke Amerika anjing tersebut dan disembuhkan. Di puncak-puncak ketidakberdayaannya itu kita berharap kemenangan dari pertolongan Allah Subhanahu. Kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyadari, menyangka bahwa penaklukan Baitul Maqdis oleh orang-orang Inggris membunuh puluhan ribu orang pada waktu itu, jatuh Syam, jatuh Palestina, jatuh semua sekitar Syam dikuasai oleh orang Inggris. Semuanya tidak akan menyangka bahwa Baitul Maqdis akan kembali dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada yang menyangka. Akan tapi berapa ratus tahun setelah itu, bendera Islam berkibar di Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi bantu. Dia memang bukan orang Arab, kan, tapi dia orang Kurdi. Ketika orang Arab tidak bisa menyelesaikan perkara Islam, maka Allah akan bangkitkan dari suku lain dan dari kabilah lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kiranya kalian berpaling, Allah akan gantikan dari yang lainnya. Jadi sifat optimis ini harus ditanamkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menanamkan keimanan ini di hati kaum muslimin. Cobalah kita ambil sejarah tentang peperangan Ahzab. Perang Ahzab. 12.000 pasukan Arab dari semua sukunya mendekat ke Madinah. Belum pernah sejarahnya Arab bisa mengumpulkan 12.000 pasukan di dalam semua peperangannya. Baik peperangan sesama mereka maupun peperangan melawan negeri lain. Dari suku Romawi dan Ghassanida dan yang lainnya. Seperti berkumpulnya suku Arab melawan Islam pada waktu itu. 12.000 orang. Yang terkenal akhirnya Rasulullah SAW membuat apa? Paris yang disebut Perang Khandaq. Atau juga Perang Ahzab. Perang sekutu. Kaum muslimin yang bekerja waktu itu hanya 1.500 orang. Dalam kelaparan. Tahu cerita Talha bin
suami Ummu Sulaim mengajak Rasulullah SAW untuk makan yang dia tidak miliki kecuali bubur untuk bayi anaknya. Hanya untuk satu pinggan, untuk satu piring, melihat Rasulullah SAW sudah pucat, sudah tidak makan berapa hari. Dibuka perut sahabat Rasulullah SAW semuanya menempelkan batu di perutnya agar sakit yang tidak tertahankan itu tertutupi karena bertemu dengan kulitnya. Ketika diangkat Rasulullah SAW tidak hanya satu, akan tapi dua betul. Dipanggil, dibisikkan oleh Talha bin Ubaidillah, ya. Talha kalau tidak salah dari suaminya Ummu Sulaim. Talha, ya Rasulullah, ini ada undangan tapi maaf. Mendengar itu dan melihat para sahabatnya sudah bekerja dalam keadaan letih, tidak kuat lagi memangkul. Ada batu besar bagian Salman Al-Farisi dan sahabatnya. Tidak kuat dia, ya Rasulullah, tidak kuat kami lagi. Tidak ada tenaga lagi. Padahal pasukan Quraisy sudah mulai mendekat dengan sekutunya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai kaum, wahai Ansar, Muhajirin, sungguhnya Talha mengundang kalian untuk ke rumah. Allahu Akbar. Talha hanya menyiapkan satu piring, itu pun nutrisi bayi yang disuapin kepada anak-anak itu. Itu yang diberikan. Akhirnya apa? Semuanya makan. Alhamdulillah. Mukjizat Rasulullah SAW. Akan tapi lihat bagaimana rasa takut, kemudian bagaimana rasa lapar, bagaimana kefakiran yang melilit mereka, ketidakberdayaan. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, wa balaghatil qulubul hanajira tazunnuna billahi zununa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampai kaum muslimin itu rasa takutnya sudah sampai di tenggorokan, sudah nggak di jantung lagi, sudah naik ke tenggorokan. Bagaimana tidak? 12.000 orang siap untuk melumat Madinah. Belum lagi di dalam kota Madinah ribuan orang-orang munafikin bekerja sama dengan orang-orang Yahudi siap melumat juga anak istri mereka yang mereka letakkan. Jadi di luar biasa. Di dalam mereka dalam keadaan bang. Belum lagi perbuatan orang-orang munafikin yang memberi rasa cemas. Mereka berkumpul sama-sama dengan pasukan kaum muslimin. Setelah mereka bersama-sama berangkat, kiranya mereka mematahkan semangat. Keluar setengahnya. Apa kata mereka? Buyutuna aurah. Pintu kami belum tertawa lagi, tertutup belum. Izinkan kami pulang. Bayangkan. Akan tetapi apa yang terjadi? Bahwa tidaklah menambah kejadian tersebut kecuali keyakinan. Nah, orang yang tidak yakin ini adalah orang-orang munafik saja. Orang yang tidak yakin ini adalah orang munafik. Keyakinan ini yang harus ada pada setiap diri seorang muslim. Bahwa al-aqibah lil muttaqin. Kemenangan hanya milik orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga zaman kita sekarang ini harus ada optimis di dalam menjalankan dakwah, optimis di dalam menjalankan Islam. Kemudian kita lanjutkan. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sha'im." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya malam sudah datang dari sini dan siang sudah berlalu dari sini, maka berarti orang yang berpuasa telah berbuka. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menunjukkan tentang waktu berbuka. Waktu berbuka yaitu ketika malam hari menutupi siang harinya. Setelah tertutupi siang harinya dengan tenggelamnya, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Dan disinilah dianjurkan kita berbuka supaya
Disebutkan oleh para ulama, dianjurkan kita mempersegerakan berbuka supaya menyelisih orang-orang ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka mengakhirkan berbuka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yazalun nas bi khair, manusia tetap baik selagi mereka menyelisih ahlul kitab. Menyelisih ahlul kitab. Dan menyelisih ahlul kitab di antaranya di dalam cara berbuka dan bersahur mereka. Dan ini menunjukkan bahwa tenggelamnya matahari itu menunjukkan waktu maghrib telah tiba dan waktu itu adalah berbuka. Dan ini tidak boleh ikhtiar sendiri-sendiri. Kejadian kemarin ada di Bangkinang, datang kepada saya salah seorang jamaah dari salah seorang ustaz di sana. Dia berikhtiar sendiri untuk menentukan berbuka dan sahur dan fajar. Sampai-sampai yang mereka lakukan karena kebodohan mereka tentang waktu fajar, yaitu mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka makan. Setelah sholat subuh mereka makan. Di mana kesalahan mereka? Di mana kebodohan mereka terselip di sana? Kebodohan mereka karena berguru dengan kitab, dengan otak tumpul pula. Ini musibah. Berguru sendiri ini musibah. Dia sangka bahwa terbit fajar itu sama dengan terbit matahari. Apa itu? Dia sangka bahwa terbit fajar itu adalah terbit matahari. Makanya 6:30 baru dia menahan puasa imsak. Subhanallah. Terbit fajar bukanlah terbit matahari. Terbit fajar, fajar. Dan dia menyangka juga bahwa Rasulullah SAW, dan ini yang lebih sangat mengenaskan, dia menyangka bahwa Rasulullah SAW salat subuh sebelum fajar. Dengan dalil bahwasanya, ini karena pemahaman yang salah, bahwasanya diriwayatkan dari hadis sahih bahwasanya wanita-wanita sahabiyat keluar dari salat subuh mutalaffiatin bimurutihin, kemarin dalam hadis awal-awal. Mereka bertelekung, berselimutkan dengan kain tidur mereka, maksudnya kain salat mereka, tidak nampak salah seorang dari mereka, maksudnya sesama mereka tidak nampak, menunjukkan gelapnya keadaan tersebut. Akan tetapi mereka telah memberi pemahaman yang salah bahwa fajar itu adalah waktu terang, maka mereka jatuh dalam dua kesalahan. Pertama, mulai sholat, dan yang kedua, mulai puasa. Jadi batal subuh mereka sebagaimana batal puasa mereka karena kebodohan. Sudah itu bukan hanya kebodohan, akan tapi juga kesombongan. Apa katanya? Kami tidak laku sama kami jadwal yang telah diberikan oleh pemerintah. Tidak mau. Jadi bagaimana? Kami menentukan sholat sendirian. Jadilah mereka sholat di luar waktunya, dan sholat di luar waktu kadang-kadang, atau azan sudah jauh lama waktu. Jadi kadang-kadang, dan yang lebih anehnya lagi, orang-orang seperti ini sebenarnya dia bertaklid. Jadi sudah bertahun-tahun, pokoknya asal 10 menit daripada jadwal yang telah ditentukan. 10 menit aja. Entah mana dia dapat ikhtiar 10 menit itu, enggak tahu. Pokoknya kalau jam 6 jadwal di yang telah dicantumkan itu, tambahinnya 10 menit. Atau cepatkan 20 menit. Nah, itu aja tandanya. Dari mana tandanya enggak tahu. Dan ini berbahaya. Pemahaman yang seperti ini membuat orang jatuh, tergelincir, digoda oleh syaitan. Makanya harus kembali kepada para ulama. Tidak boleh memahami agama ini sendiri-sendiri. Apalagi di saat tidak ada ilmu, tidak ada dasar, tidak punya usul, tidak punya kaidah, tidak memahami ijma, tidak memahami prinsip-prinsip Islam. Demikian kajian kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah Isya nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Masuk ke dalam kitab Siyam. Kitab Siyam, hadis ke 182 dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 ayah. Dari Anas bin Malik dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, qala tasahharna, kami melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangun untuk salat. Berkata Anas, qultu li Zaidin, aku berkata kepada Zaid, yaitu Zaid bin Thabit, kam kana bainal adhan was sahur? Berapa jarak antara azan dan sahur ketika kalian bersama Rasulullah SAW sahur? Maka berkata Zaid bin Thabit, qala qadru 50 ayah. Berkata Zaid bin Thabit, sekitar 50 ayat. Hadis ini adalah hadis yang kedua membicarakan tentang salah satu keutamaan dan salah satu sunnah pada bulan Ramadan, yaitu bersahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari sahabiyun jalil Zaid bin Thabit. Jadi Anas bin Malik mengambil ilmunya kepada Zaid bin Thabit, karena Anas bin Malik termasuk sigar sahabah, sahabat yang terkecil. Guru beliau adalah Zaid bin Thabit, sebagaimana Abdullah bin Abbas, guru beliau adalah Zaid bin Thabit. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas ketika masa mudanya atau ke masa-masa belajarnya, dia berkata kepada saudaranya, mari kita belajar, mari kita mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kibar, yang besar. Apa kata sahabatnya? Ya fulan, wahai Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW sangat banyak. Mereka orang-orang yang hebat, pintar. Kenapa anda menyibukkan diri anda dengan belajar? Kemudian Abdullah bin Abbas meninggalkan sahabat yang berkata kepada Abdullah bin Abbas seperti hal tersebut. Abdullah bin Abbas, beliau mendatangi kibar sahabat, orang-orang besar sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Zaid bin Thabit. Adalah Abdullah bin Abbas mendatangi rumah Zaid bin Thabit di tengah hari. Dia dapatkan gurunya sedang istirahat di dalam rumahnya. Dia bentangkan ridanya, dia bentangkan selendangnya, kemudian dia tidur.
Kemudian dia tidur, menunggu keluarnya gurunya Zaid bin Thabit. Sehingga pada musim panas yang anginnya kuat, debu-debu mengotori wajah sahabat yang mulia tersebut, yaitu Abdullah bin Abbas. Keluar Zaid bin Thabit, dilihatnya keluarga Rasulullah SAW berdebu wajahnya, diterbangkan dan diterpa oleh angin. Kemudian diangkatnya. Bangunlah wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian berangkat mereka berdua. Sebagai murid Abdullah bin Abbas, beliau mengantarkan gurunya Zaid bin Thabit untuk naik tunggangan kudanya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah kami diperintahkan berbuat kepada ulama kami. Jadi diangkatnya Zaid bin Thabit sebagai gurunya, kemudian dia, begini kami diperintahkan agar berbuat seperti ini kepada ulama kami, sebagai penghormatan kepada Zaid bin Thabit gurunya. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai Abdullah bin Abbas, perlihatkan tanganmu. Perlihatkan tanganmu. Kemarikan. Maka ditaruh, diletakkan, didekatkan tangan Abdullah bin Abbas ke hadapan Zaid bin Thabit. Kemudian dia cium. Apa kata Zaid bin Thabit? Begini pula kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait. Karena Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait. Rasulullah SAW mengucapkan di Ghadir Kham sepulang beliau dari haji wada, alaikum bisunnati wa itrati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan menjaga keluargaku ahlul bait. Jadi begitulah Anas bin Malik berguru kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, mengambil orang yang besar yang kecil, sehingga terjaga agama. Di sini faedah bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, walakinnahum warrathul ilm. Sungguhnya para anbiya tidak meninggalkan dinar dan dirham. Para anbiya diharamkan untuk meninggalkan dinar dan dirham, tidak diwariskan keluarganya, dia tidak dapatkan. Walakin nal anbiya, akan tapi para nabi meninggalkan